Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas di video kita processing dengan Python di playlist animasi komputer atau kuliah animasi komputer. Nah, kita masuk ke pembelajaran tentang warna. Nah, di sini di screen saya sudah tampilin namanya color picker. Nanti akan kita pakai. Nah, tapi nanti ini kita skip dulu. Kita lihat di reference ya, reference-nya processing PY atau Pi di sini ada namanya color ya. Color ya. Lalu di sini ada beberapa fungsi, ada color setting, ada creating dan rendering ya. Nah, untuk video kali ini kita akan belajar dulu di color setting. Nah, di sini ada fungsi pertama background. Kalau background teman-teman sudah lihat di beberapa video sebelum. Jadi ini ada background. Nah, background ini dia punya 3 variabel ya. 1, 2, 3 A, B, C. Nah, A, B, C-nya ini itu merujuk kepada RGB ya. Jadi kalau 3 variabel itu dia merujuk kepada RGB ya. Jadi dia kalau 3 variabel seperti ini, ya kalau dia 3 variabel seperti ini, dia V1, V2, V3. V1 itu red, V2 itu G, V3 itu B atau blue ya. Jadi kalau kita pakai color picker seperti ini, kita misalnya mau gambar apa ya? Warna hijau gitu ya, kita pilih di sini. Nah, ini kan ada tiga variabel ya. 63 209 80, kita copy aja, kita pindahin ke sini. Ininya kita tutup dulu, lalu kita draw. Nah, dia gambar keluarnya hijau ya, seperti ini. Nah, ini kalau 3 parameter. Teman-teman nanti bisa coba berbagai warna di sini. Warna apa, yang suka warna ungu ini boleh, yang suka warna kuning boleh. Lihat di sini RGB-nya di sini. Nah, tapi fungsi background ini dia juga bisa menerima 1 parameter di sini RGB. Dia hanya 1 nilai. Nah, ini nilai dari RGB kalau teman-teman udah kuliah multimedia kayaknya udah belajar ya tentang warna. Kalau kita masukin menggunakan 1 parameter, nah isi parameter ini seperti halnya RGB tadi itu dari 0 sampai 255. Ingat range warna itu 256, jadi dari 0 sampai 255. Nah, kalau kita pakai 1 parameter di sini, kalau kita masukin misalnya 0, dia keluarnya hitam. Kalau kita masukin di sini 255, dia keluarnya putih. Ya, kalau kita masukin tengah-tengahnya 256 bagi 2 itu 128 ya. 128, maka dia keluarnya abu-abu. Ya, jadi teman-teman kalau ingin menggunakan warna antara putih dengan hitam atau hitam dengan putih, itu cukup pakai 1 parameter untuk si backgroundnya gitu. Tapi kalau mau colorful gitu ya, ya pakai yang 3 parameter ya. Sebenarnya di sini ada RGB alpha, kita bisa pakai yang 4 parameter juga bisa. Background-nya juga kita bisa panggil image kalau kita punya image gitu ya, load image jadi background-nya gambar gitu kan, kanvasnya pakai gambar. Nah, itu silakan teman-teman coba. Oke, itu fungsi color untuk background. Nah, selain itu kita bisa coba pakai yang lain, pakai fill. Nah, ini fill ini ketika kita menggambar sesuatu, ini kan ini yang sebelumnya nih, kita running nih, gambarnya semuanya putih ya. Gambarnya semuanya putih, sorry, shape-nya semuanya gambarnya putih. Ini balikin lagi lah biar ada warnanya, eee, gini aja lah random. Oke, jadi gambarnya semuanya putih. Nah, kalau teman-teman mau kasih warna, misalkan si circle-nya teman-teman mau kasih warna, ini tinggal tulis fill. Fill. Nah, untuk si fungsi fill ini prinsipnya sama ya. Dia bisa parameter, dia jadinya RGB 0 sampai 255 hitam, antara hitam dan putih lagi, ada alfanya, atau pakai 3 parameter. Berarti kita pakai color picker. Misalkan kita mau warnanya apa ya? Eh inilah ya, oranye gitu ya. Oranye kita ambil, kita copy, masukin ke sini fill. Nah, ketika kita gambar, nah maka semua sintak yang ada di bawahnya asumsinya fill-nya adalah oranye.
Nah, kalau kita mau kasih gambar yang lain, misalkan kan ini fill untuk circle, square-nya kita mau kasih warna yang lain, maka si fill-nya kita tulis di atas square sebelum sintaks square-nya dijalanin. Kita mau kasih warna ini aja ya, yang inilah. Ini apa sih namanya? Hijau daun, hijau toska ya. Oke, kita simpan di sini, kita running. Nah, jadi kayak gini. Ini ramai banget gambarnya, agak bagus ya. Background-nya kita ganti agak merah. Mana nih? Oops. Oke, ini ya. Nah, jadi kalau kita mau ngasih warna ke sebuah objek, maka kita tinggal menggunakan fungsi fill ya. Di sini karena line itu ikut dengan yang sebelumnya. Kalau line itu dia cuman hitam ya. Cuman hitam. Nah, kita bisa coba yang lain. If fill sudah, mungkin kita bisa no fill juga bisa. Ini fungsi no fill seperti ini ya. Kalau misalkan sebelumnya ini kita running, mana nih? Oke, jadinya gini. Ini kalau kita nggak mau, kita ketik aja no fill di sini. Mana sketchnya? Nah, dia jadinya no fill. Apa namanya? Transparan. Jadi cuman stroke-nya aja, gitu ya, pinggirannya aja. Nah, kalau gimana kalau kita mau pakai fill, terus nggak mau ada apa namanya pinggirannya, stroke-nya, kita pakai fungsi di sini no stroke. Ya, kita pakai no stroke. Ini kita copy aja. Males ngetik nih. Paste ke sini, running. Nah, tapi jangan dicontoh ya. Nah, lihat di sini, ketika dia digambar si apa namanya si circle-nya, ya dia otomatis no stroke karena di sini stroke jadi dia ngegambar di sini no stroke, dia kan looping lagi ke atas tuh. Ya, looping lagi ke atas, maka kemudian dia no stroke ini terus aktif ya. Bahkan di sini line itu jadi nggak ada karena line itu stroke gitu ya. Nah, berarti kalau kita mau ada stroke-nya, kita pakai fungsi stroke di awal. Ya, ini pakai fungsi stroke gitu ya. Di sini gitu ya. Lalu kita running. Oke, ini stroke itu dia harus pakai warna juga ya. Warnanya hitam aja deh, 0 gitu ya. Mana hasilnya? Oh, ini. Nah, jadi teman-teman lihat di sini, si lingkarannya dia ada garisnya. Ini ada garisnya. Oke, warnanya kita ganti deh. Jadi berapa? 255 biar putih. Nah, lihat di sini di si lingkarannya, dia punya stroke ya. Jadi kalau cara membacanya kan kita gambar background putih, kasih fill, lalu stroke untuk circle. Jadi si circle-nya dia punya stroke, di sini line-nya dia punya stroke juga. Lalu di sini fill, kasih warna, di sini no stroke. No stroke-nya berlaku untuk di bawahnya square. Dia looping lagi ke atas. Ingat, draw itu dia gambar terus berulang-ulang, balik lagi ke atas, maka tetap seperti itu. Ya, draw berulang-ulang, draw berulang-ulang, draw berulang-ulang, jadinya seperti ini. Ya, kalau tadi, kalau si stroke-nya ini ditutup, walaupun di sini dia no stroke-nya ada di sini, tapi no stroke-nya dia kan mengeksekusi yang ada di bawahnya dan mengeksekusi lagi balik lagi dia ke atas. Nah, jadi mindset loop-nya itu harus benar-benar dipahami ketika melakukan drawing. Oke. Nah, kita lihat yang lain, ada banyak referensi. Ada fill, bisa no fill, bisa color mode. Nah, color mode di sini kita bisa pakai HSB, kita pakai RGB juga bisa. Kita mau pakai color mode yang mana? Nah, kalau tadi di apa namanya di color picker dia juga ada beberapa ya. Ada beberapa color. Ya, kita lihat di sini kita bisa pakai HSB. Jadinya seperti ini, atau kita bisa pakai RGB ya, seperti itu. Ya basicnya sih
kalau menurut saya untuk mudah dipahami RGB dulu lah. Nanti kalau teman-teman desainer yang mau lebih kreatif mau pakai color mode-nya HSP ya silahkan. Oke, teman-teman itu dulu untuk video kali ini. Nanti kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Masih di animasi komputer, processing dengan Python. Sampai ketemu lagi, saya Ridwan Ilyas, saya coding. Assalamualaikum.